Temenku ini pernah loh masuk rumah sakit gara-gara minum obat banyak. Kita nggak bisa bilang semua manusia itu normal 100%. Gitu. Orang ini, kalau yang sekarang lagi ramai juga ya, diselingkuhin ini. Banyak perempuan tuh mungkin yang tiba-tiba kayak, jangan-jangan, jangan pernah mendiagnosa diri sendiri. Karena biasanya orang itu baca di Google, kayaknya penyebabnya gini. Wah, kayaknya aku kayak gini. Kayaknya aku bipolar. Kayaknya aku ini punya borderline personality. Pasti ada hubungannya dengan stres kan ya? Iya, orang-orang yang kecenderungan bunuh diri itu ya. Iya. Nah, ada tips nggak sih buat teman-teman supaya kita itu bisa memanajemen stres dengan baik? Boleh, mungkin sedikit promosi, Wen. Kamu itu sebenarnya menangani orang-orang siapa yang butuh kamu? Weh. Kecenderungan ingin menyakiti diri sendiri itu bisa disembuhkan nggak sih? Ada yang mungkin bisa sembuh dalam tanda kutip, ada juga yang dia harus berdamai dengan itu sepanjang hidupnya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Contohnya, misalnya untuk mungkin ada teman-teman yang ngalami namanya schizophrenia. Schizophrenia itu kalau zaman dulu bilangnya orang ini gila, terus zaman sekarang ngomongnya ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan kayak gitu loh. Nah, tapi sebenarnya yang dialami teman-teman yang schizophrenia itu ada juga beberapa, jadi ada macamnya ya, banyak macamnya. Ada beberapa itu yang dia memang seumur hidup bahkan harus minum obat supaya dia bisa hidup dengan normal. Jadi apakah dinyatakan sembuh? Sebenarnya dinyatakan hidup sudah bisa seperti layaknya orang yang lain, sudah bisa adaptasi dengan hidup seperti yang lain. Tapi apakah sembuh total 100%? Sebenarnya kita nggak pernah bisa bilang 100% kayak gitu. Misalnya nih, dia schizophrenia terus dia punya yang namanya halusinasi, seperti dia bisa kayak dengar sesuatu indranya kayak gitu. Itu keteredam karena problem medis juga ya. Atau misalnya ya kita misalnya tahu ada beberapa teman yang mungkin bipolar kenalan kita, kok dia sampai harus minum obat ya. Ternyata memang ada syarafnya dia tertentu yang memang bermasalah dan itu harus ditopang dengan obat kayak gitu. Nah, makanya dibilang apakah 100% sembuh gitu, kita nggak pernah bisa bilang 100% sembuh. Tapi ketika dia bisa berdamai dengan kondisinya, dia bisa redam itu, ya dia kan bisa hidup dengan normal. Oke. Ya, ini pengetahuan yang menarik ya. Saya baru tahu loh ini. Iya, soalnya kompleks. Cuma orang menyamaratakan semua yang punya gangguan apapun itu dulu ya. Itu kayak, ya gila ini kayak gitu. Padahal nggak gitu. Bahkan ada orang yang mungkin cuma punya, ya dia punya panic attack atau anxiety attack kayak gitu loh. Yang kamu nggak pernah tahu. Bahkan orang yang panic attack itu sebenarnya polanya mirip kayak orang serangan jantung. Susah bernafas atau apa. Padahal dia dalam kondisi yang panik, bener-bener panik sehingga keringetan semua, nafasnya susah, jantungnya itu berdetak cepat. Nah itu kan hal-hal terus dipikir orang ini gila ya, kita nggak ada apa-apa kok tiba-tiba dia bisa panik-panik sendiri, kaget-kaget sendiri, pergi lari kayak gitu. Padahal dia sebenarnya butuh pertolongan. Iya. Ini menarik sih. Jadi kita kerasa kayak kuliah psikologi nih sama Wendy. Nah, terus kemudian saya mau tanya Wen, kira-kira kalau misalkan pasti ada hubungannya dengan stres kan ya? Orang-orang yang kecenderungan bunuh diri itu ya. Nah, ada tips nggak sih buat teman-teman supaya kita itu bisa memanajemen stres dengan baik? Atau sebenarnya beda nggak sih antara stres dan depresi ini? Oke. Jadi gini, stres itu sebenarnya dibutuhkan semua manusia. Nah ini yang orang nggak ngerti. Oh ya? Dia pikir aku harus menghilangkan semua stresku. Jadi stres itu ada dua, distress, eustress. Jadi gampangannya itu adalah stres yang baik sama stres yang buruk. Maksudnya apa? Manusia itu butuh stres untuk dia jadi pendorong supaya dia bisa menjalani hidupnya. Contoh, gampangnya gini, kamu kerja. Kalau kerja nggak ada stresnya, ya udah kerjanya santai-santai aja. Tapi ketika gitu ada stresnya di dalamnya dengan kadar yang cukup, kita akan berusaha untuk terus nge-push diri kita lebih baik lagi. Kita coba naik level, kita coba penuhi target, kita penuhi deadline kita. Mungkin kita mau mengembangkan bisnis ini jadi apa, atau pekerjaan kita mau dibuat jadi apa. Itu kan sebenarnya bikin stres ya. Kayak misalnya contoh, misalnya kita bikin kayak gini, terus tiba-tiba mau ketemu sama saya gitu, Anda mau ketemu sama saya, waktunya nggak nututi terus, itu stres loh. Tapi stresnya baik nggak? Baik, karena memang ini tujuannya untuk sharing, tujuannya untuk memberikan hal yang baik untuk semua orang. Nah,
stres yang baik itu seperti itu. Tapi ada juga stres yang buruk, stres yang mungkin malah membuat kita itu lebih down dan lain sebagainya. Nah, gampangnya gini, manusia itu butuh stres, tapi dengan kadar yang cukup. Ketika kadarnya berlebihan, maka itu mulai jadi problem. Makanya semua yang berlebihan nggak baik sih. Misalnya gini, berlebihan itu apa? Contoh, semua orang tua pasti pengen anaknya sukses. Orang tua zaman dulu, kalau misalnya ngajari anaknya, kayak gimana? Kadang dipukul, kadang dimarah-marahi. Sebenarnya dia ngasih apa? Dia ngasih stres ke anaknya supaya anaknya maju. Nah, pada kadar tertentu itu cukup, tapi ternyata ketika berlebihan, lama-lama stresnya ini berkembang akhirnya jadi depresi itu tadi. Jadi trauma ke anaknya, terus kemudian jadi depresi dan dia belajar bahwa oh ini cara yang betul untuk mengontrol orang lain, cara yang betul untuk membuat orang lain memenuhi keinginan saya, misalnya kayak gitu. Nah, terus stres ini yang berkembang terlalu berlebihan bisa jadi depresi, bisa berbentuk macam-macam, kecemasan, mungkin dia bentuknya jadi perilakunya ya penuh dengan kekerasan mungkin, atau manipulatif juga bisa loh. Nah, kan kita nggak tahu ya. Nah, ketika orang depresi dan berkepanjangan, itu yang nanti akhirnya jadi gangguan-gangguan itu yang muncul, gitu. Ini bisa dialami oleh semua orang ya, tidak bisa. Terbatas tua muda, jenis kelamin, suku, agama. Siapapun bisa. Jadi ketika tanya, oh berarti contoh nih, Wen kamu nggak pernah stres? Nggak mungkin lah, pasti pernah stres. Kerjaan banyak ya pasti stres. Ya, kita tanya gitu. Suaminya. Terus mungkin kalau misalnya, aduh kok sudah di planning sesuatu project atau apa, atau misalnya pekerjaan nggak sesuai dengan yang seharusnya, pasti kita stres. Nah, tadi kan Andi kebetulan tanya ya, ketika ini gini, kalau kamu sampai depresi itu karena kamu nggak bisa handle your stress, jadi kayak kapasitasmu misalnya botolmu tuh segini untuk nampung stresmu, tapi ternyata stres yang kamu terima airnya melebihi botol ini. Nah di saat itulah orang rawan sekali depresi. Tapi gimana cara kita untuk handle? Nah cara kita handle itu sebenarnya banyak kayak gitu loh, tapi kita perlu cari yang cocok. Nah cuma kalau secara general sebenarnya ini pertama ketika kita mengalami stres kita perlu sadar dulu, oh saya ini lagi stres atau saya lagi nggak nyaman sama diri saya. Pokoknya ada hal yang mulai nggak nyaman sama diri sendiri, kita harus lebih mindful sama diri kita, sadar dengan kondisi kita itu satu. Nah terus biasanya orang gimana? Kalau saya biasanya bilang oke, coba kita lihat pola hidupnya kita juga, karena ternyata pola hidup kita itu bisa membantu kita memanage stres. Maksudnya apa? Contoh misalnya, oh punya kehidupan rohani yang baik. Mungkin secara spiritual dalam tanda kutip orang selalu bilangnya kalau secara netral, oh berarti secara spiritual saya harus hidup yang baik, mungkin ke agama, ada juga yang sampai meditasi, ada yang dia sampai ikut mungkin retret, dia ada yang ikut mungkin pernah tahu nggak kayak ikut semacam meditasi tapi punyanya secara netral tuh loh, semua agama kayak gitu, universal ya mungkin silent day yang sampai dia harus gak pegang handphone apa segala macam, nggak apa-apa itu nggak apa-apa, tapi itu kan hanya sesaat. Dalam arti sesaat itu gini, kalau ikut yang semacam itu retret itu hanya saat, tapi kalau kehidupan sehari-hari, kehidupan doanya perlu diperbaiki satu. Tapi yang secara logika bisa dilakukan itu sebenarnya pola hidupnya, mulai dari kamu coba lihat bangun pagimu itu teratur nggak, pagi sama tidur malam. Saya nggak bilang orang harus bangun pagi ya, tapi maksudnya pola hidupmu itu teratur nggak. Kalau ternyata nggak teratur, coba dilihat, jangan-jangan pola hidupmu ini yang menambah stresmu, kayak gitu. Karena kurang tidur jadi pusing gitu ya, jadi bisa kerjaan jadi nggak beres. Karena kurang tidur nggak bisa fokus, pekerjaannya terganggu, terus akhirnya juga berputar seperti itu lagi. Terus pola makannya sudah oke nggak? Karena ternyata ada beberapa makanan itu bisa bantu kita untuk manage stres loh. Jadi makanan itu bisa membantu kita supaya hormon-hormon yang kita butuhkan untuk memanage stres, supaya kortisolnya nggak naik. Jadi biasanya kalau orang marah, orang apa itu kortisolnya naik loh. Bukan cuma adrenalin ya, kalau adrenalin kan cuma buat kita juga semakin semangat, tapi kortisol itu juga ngefek. Nah kita kan butuh hormon-hormon yang baik, misalnya contoh oksitosin, dopamin, intinya hormon-hormon bahagia itulah. Nah itu didapatnya untuk apa? Dari jaga pola hidup, pola makan, olahraga. Jadi kan ada yang bilang, oh kalau kamu stres, emosimu buangan di olahraga. Ada yang kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang suka olahraga ya. Tapi minimal kamu berkegiatan yang menyenangkan. Berkumpullah sama orang lain, stay in touch with others. Nah ini yang biasanya orang kadang ngerasa gak lah, gak butuh. Apalagi pandemi kita semua langsung terpisah kayak gitu. Semuanya lockdown lah, terus di rumah aja masing-masing. Akhirnya kayak enakan ya, apalagi kalau introvert kayak, ya ini enak loh kalau aku nggak usah ketemu orang.
Tapi sebenarnya kamu stay in touch with other, maksudnya nggak harus kayak ketemuan gini, nggak. Kamu ngobrol sama orang lain, minimal kamu itu berkomunikasi dengan orang lain, itu membuat kamu tetap sadar dan aware dengan keberadaanmu di dunia ini. Gitu itu kadang orang nggak ngerti. Makanya biasanya kalau saya ngajarin soal mindfulness, itu lebih ke arah, intinya cuma satu, kamu sadar, kamu live in the present, kayak kamu sekarang yang di sini, terus kamu ini komunikasi sama siapa, apa yang kamu bicarakan ini kamu mengerti semua. Ada loh orang yang habis ngobrol panjang, habis itu kayak, tadi ngomong apa ya sama dia, kayak udah lupa, kayak nggak inget. Nah itu yang sebenarnya, oke, mungkin kamu lagi nggak fokus, atau kamu lagi nggak nyaman, atau gimana gitu. Jadi benar-benar hidupnya teratur, terus kemudian bisa pola makan, pola olahraganya baik, terus berkomunikasi sama yang lain, itu jangan sampai terputus sih. Soalnya banyak orang yang gini, balik yang tadi pertama kali, dia ketika bunuh diri itu bisa jadi bukan karena dia merasa oh banyak masalahnya aja, tapi kadang ada juga yang karena oh aku ini nggak punya siapa-siapa ya di dunia ini kayak gitu loh. Kayaknya kalau aku pergi nggak ada yang nyariin kayak gitu. Atau mungkin walaupun aku ada dekat sama siapa, tapi aku nggak merasa kayaknya kalau aku pergi ya dia nggak bakal butuh deh sama aku. Nah jangan sampai ada kayak gitu. Nah makanya benar-benar harus stay in touch with others itu gitu maksudnya. Gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Misalnya kalau ada masalah dengan seseorang, ya sebaiknya asertif untuk disampaikan. Atau misalnya mungkin ada luka-luka hati yang belum selesai, nah itu harus berdamai kayak gitu. Iya. Wow, menarik ya. Ini baru S1 SKS itu guys. Nanti panjang kayak kuliah. Iya. Terus kalau misalkan nih Wen, ini kan banyak stigma yang berpikir kita itu nggak perlu pergi ke psikolog atau psikiater seperti itu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita jadikan, misalnya benar-benar kita ini lagi hidup di kota yang kita nggak kenal siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa untuk diajak curhat. Terus akhirnya kepingin, oh bisa nggak sih kalau misalkan yaudah saya pergi psikolog atau psikiater gitu aja untuk sebagai teman ngobrol, diskusi gitu, bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa gitu loh. Cuma orang biasanya ke psikolog atau ke psikiater tuh hanya ketika sudah merasa sakit. Kayak gitu. Tepatnya bahkan sebelum itu mereka bilang saya nggak akan ke psikolog atau psikiater karena saya bukan orang gila. Karena mindsetnya adalah ketika orang itu ke psikolog atau psikiater itu langsung dikira gila atau bermasalah. Bahkan makanya kalau kebetulan profesi saya kan lebih ke konsultannya ya. Jadi kadang ke saya itu lebih tanya dulu, aku perlu tahuan ke psikolog kayak gitu. Nah kalau saya biasanya memang kayak gerbang utama mungkin ya. Jadi kalau ada yang sampai mungkin dia punya makanya kalau ke psikolog, ke psikiater apalagi nanti disuruh minum obat karena beda ya. Psikolog itu sama psikiater beda. Kalau psikolog ya dia belajar psikologi, ambil profesi psikologi, jadi psikolog. Kalau psikiater itu dokter yang mengambil spesialis jiwa sehingga dia bisa untuk mengeluarkan resep-resep obat. Tapi kalau psikolog ini lebih ke arah terapinya. Nah ini biasanya combine nih mereka. Nah kalau ke saya kan misalnya konsultasi awal biasanya itu kita akan mapping dulu problemmu tuh. Gitu. Kalau sampai parah, saya biasa akan refer kayak, oh ya kamu better ke psikolog, oh kamu better ke psikiater. Contohnya misalnya pernah ada nih yang karena kecanduan alkohol kayak gitu. Saya rasa, oke, kamu kayak butuh untuk sampai ke psikiater. Kenapa? Karena supaya mengurangi kecanduan terhadap alkoholnya ini kayak gitu. Nah itu kan kita perlu tahu. Nah kalau misalnya nggak punya teman di kota itu, terus kemudian kok saya ini kok kayak nggak ada salahnya kok ke psikolog. Bahkan sekarang kalau di sosial media ya, maksudnya sudah banyak banget lembaga-lembaga psikologi ataupun klinik psikologi ataupun psikolognya itu sendiri itu open. Kayak misalnya mungkin kamu sungkan mau tanya, akhirnya lewat DM, terus janjian, mungkin kayak online session. Enak loh zaman sekarang, zaman dulu kan harus ketemu gini ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh bahkan online aja lah, kita pakai Zoom, pakai Google Meet atau apapun itu bisa. Kayak gitu. Oke. Nah, ini terakhir teman-teman yang kepingin tahu apa sih sebenarnya profesi dari Wendy. Boleh mungkin sedikit promosi Wen. Kamu ini sebenarnya menangani orang-orang siapa yang butuh kamu? Jadi sebenarnya kalau saya ini makanya orang bilang kok banyak ya yang jadi kliennya. Tapi banyak itu dalam arti profesi bidang backgroundnya beda-beda. Ya karena semua yang manusia dan butuh untuk ditingkatkan performance-nya, wellness-nya itu pasti bisa saya handle kayak gitu loh. Cuma memang biasanya fokus di individunya. Misalnya orang yang
mau fokus, contoh ya ini orang-orang yang memang pengen memetakan, oh aku ini kok punya banyak problem, aku harus start gimana untuk pekerjaanku, aku harus dimulai dari mana, bisa ke saya. Kalau kita konsultasi, kita mapping dulu problemnya apa, kira-kira yang bisa dilakukan, strateginya apa. Nah, kalau saya ini fokusnya lebih ke strategi pengembangannya, gitu. Yuk kita ambil jalan A, B, C, D supaya ini bisa jalan. Gitu. Tinggal orangnya mau melakukan apa enggak, kayak gitu. Bahkan mungkin ada beberapa yang tahu loh, tapi klienmu kok jadinya random ya, Wen? Atlet ada, student ada, ibu hamil ada, bahkan yang couple pun ada, termasuk yang dari perusahaan pun ada kayak gitu. Nah, ya memang karena semua manusia itu berhak untuk punya performa yang baik dan yang pasti kesehatan mental yang baik juga. Oke, wow, ini keren banget ya. Terus kemudian pesan apa dalam pertemuan kita kali ini nih? Kalau pesan menutup ya mungkin gini, setiap manusia itu pasti ada masalahnya kayak gitu loh. Tinggal kita mau nggak untuk menerima dulu, terus kita menghadapi dan cari jalan keluar yang terbaik untuk kita dan orang sekitar kita gitu. Karena kadang-kadang kita tuh hanya fokus gimana ya aku bisa keluar dari masalahku ini, tapi kita nggak pikirkan orang-orang sekitar kita juga yang terlibat di dalamnya itu. Karena namanya manusia itu makhluk sosial, semua itu pasti berubah sendirian. Gitu. Oke, wow. Thank you banget untuk Wendy waktunya. Teman-teman, demikian pembicaraan kita, meskipun mungkin masih banyak pertanyaan ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, nanti saya akan lemparkan ke Wendy. Terima kasih sudah nonton, semoga wawasan singkat ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang merasa bermanfaat, tolong kasih like. Dan kalau misalkan ada mau pertanyaan, boleh kasih di kolom komentar. Sampai boleh request juga untuk next bahasan apa dengan Wendy juga mungkin atau dengan narasumber yang lain, nanti kita akan upayakan. Thank you udah nonton, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.